Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة، أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah azza wa jalla. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi kajian kita, yaitu membaca kitab Tauhid. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas hadis di antara hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengabarkan tentang 70.000 dari umatnya masuk surga tanpa hisab. Hadis ini diletakkan oleh Al-Imam Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya Kitab Tauhid sebagai dalil dari bab yang beliau sebutkan, man haqqaqa tauhid dakhalal jannah bighairi hisab. Siapa saja yang membenarkan tauhidnya maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Jamaah sekalian, sungguh mulia dan sungguh tinggi kedudukan seorang mukmin ketika dia menghadap Allah, ketika di hari persidangan, ketika di hari ditimbangnya amal perbuatan, ketika di hari akhirat semua kezaliman akan dibalas, hak akan dikembalikan semuanya kepada pemiliknya, akan diberikan kepada yang berhak untuk mengambilnya. Maka di hari itu ada di antara hamba Allah, ada di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dia terbebas dari itu semua tanpa dihisab, bahkan tanpa adab. Dia langsung masuk surga. Bagaimanakah sifat mereka sehingga mereka berhak untuk mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi ini di hadapan Allah Azza wa Jalla?
dan itu tidak disembunyikan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada dari satu kebaikan pun yang mendatangkan manfaat untuk manusia ini terkecuali Rasulullah SAW telah menunjukkannya. Contohnya adalah hadis ini yang akan kita pelajari, yang akan kita sampaikan. Ada 70.000 dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga tanpa hisab. Bagaimana sifatnya? Apakah amalan yang mereka lakukan? Apakah keyakinan yang mereka yakini? Pada hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan sifat 70.000 orang tersebut yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa siksaan. Hadis ini adalah hadis dari Husain ibn Abdurrahman. Hadis dari Husain ibn Abdurrahman yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Husain ibn Abdurrahman mengatakan, kuntu inda Sa'id bin Jubair faqala ayyukum ra'al kawkab alladhi inqadda al-barihah. Aku berada, kata Husain bin Abdurrahman, bersama Sa'id bin Jubair. Lalu Sa'id bin Jubair mengatakan, siapakah dari kalian yang melihat ada bintang yang jatuh tadi malam? Fakultu ana. Maka Husain bin Abdurrahman mengatakan, saya. Nanti kita akan mendapatkan bagaimana pelajaran dari diskusi tanya jawab Husain bin Abdurrahman dengan Sa'id bin Jubair. Pelajaran yang sangat penting untuk kita petik. Bagaimana akhlak, adab pada ulama salaf dahulu. Nah, Husain bin Abdurrahman mengatakan, fakultu ana, thumma kultu, lalu Husain bin Abdurrahman mengatakan, amma inni lam akun fi salatin. Pada malam itu, lam akun fi salatin. Lam akun fi salatin. Lihat, dia tidak mau untuk menampakkan dan menyebutkan kalau saya pada malam itu sedang sholat. Ya. Lam akun fi salatin, saya tidak sholat, walakinni ludiktu, akan tetapi saya disengat. Beliau disengat oleh kalajengking. Kalajengking yang beracun. Qala, lalu Sa'id bin Jubair mengatakan atau bertanya kepadanya, fama salata? Lalu apa yang kau lakukan? Ini Anda sekarang disengat oleh kalajengking, fama salata, apa yang Anda lakukan? Qultu irtaqaitu, saya meruqyah. Dia melakukan ruqyah. Qala, maka Sa'id bin Jubair bertanya kepadanya, fama hamalaka ala dzalik? Apa alasanmu melakukan itu? Apa alasanmu melakukan itu? Qultu hadithun haddatsanahu Sya'bi. Saya melakukan ini karena ada hadis yang disampaikan kepada kami oleh Asy-Sya'bi. Qala wa ma haddatsakum? Lalu Sa'id bin Jubair bertanya kembali, apa hadis yang disampaikan oleh Asy-Sya'bi? Qultu haddatsana an Buraidah ibn al-Husayb. Beliau mengabarkan kepada kita dari Buraidah ibn al-Husayb annahu qala, bahwasanya beliau mengatakan, la ruqyata illa min ainin aw hummah.
bahwasanya tidak ada ruqyah kecuali dari ain. Ini penyakit ain, penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata. Pandangan mata yang hasad atau pandangan mata yang ketika dia ta'ajub tapi tidak mengucapkan Masya Allah. Sebagaimana Rasulullah SAW di dalam hadis menyebutkan wal ainu haq, artinya penyakit dari mata itu hak, benar adanya. Ya. La ruqyata illa min ainin aw hummah. Tidak ada ruqyah kecuali dari ain atau hummah. Atau hummah ini maksudnya adalah racun, keracunan. Qala, maka kemudian Sa'id bin Jubair mengatakan, qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Sudah berbuat baik orang yang mencukupkan ila ma sami'. Artinya dia cukup untuk beramal sesuatu, melakukan sesuatu dari hadis yang dia dengarkan. Nah, di sini Husain bin Abdurrahman, dia tidak melakukan apapun terkecuali karena dia telah mendengarkan hadis dalam hal ini. Karena dia telah mendapatkan hadis. Dari ini kita mendapatkan di antara ulama salaf, mereka tidak melakukan sesuatu apapun yang itu berkaitannya dengan ritual ibadah terkecuali setelah mereka mendapatkan sumber wahyu. Nah, seperti apa yang dilakukan oleh Husain bin Abdurrahman di sini. Karenanya Sa'id bin Jubair mengatakan qad ahsana man intaha ila ma sami'. Sungguh telah berbuat, melakukan hal yang baik seseorang, dia mencukupkan melakukan suatu amalan dari apa yang telah dia dengar dari hadis. Nah, karenanya dalam bab ibadah hendaklah seorang muslim dia bangun ibadahnya di atas wahyu Al-Quran atau sunnah Nabi yang mulia SAW. Kemudian Sa'id bin Jubair mengatakan, walakin haddatsana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, akan tetapi kami dikabarkan oleh Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi yang mulia SAW, annahu qala uridat alayya al-umam, bahwasanya Nabi yang mulia SAW bersabda, uridat alayya al-umam. Dan ini adalah di malam Isra, ya, sebagaimana dikuatkan hal ini apa yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas. Nah, uridat alayya al-umam, ditunjukkan kepadaku umat, artinya umat-umat terdahulu. Ketika Rasulullah SAW Isra, ditunjukkan atau dinampakkan kepada Rasulullah SAW umat-umat terdahulu. Fara'aitun nabiyya wa ma'ahu ar-rahtu, aku melihat ada Nabi wa ma'ahu ar-rahtu, pengikutnya. Ar-rahtu itu dalam bahasa Arab jamaah minan nas, sekelompok manusia yang jumlahnya tidak lebih dari 10 atau kurang dari 10. Nah, itu ar-rahtu. Fara'aitun nabiyya wa ma'ahu ar-rahtu, aku melihat ada nabi pengikutnya hanya 9. Artinya kurang dari 10. Wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajul wa rajulan, dan aku melihat ada nabi pengikutnya ada 1 orang laki-laki dan 2 orang laki-laki. Lihat jamaah, nabi yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla mendakwahkan agama Allah Azza wa Jalla, tapi yang mengikutinya 1 orang, 2 orang.
Apakah lalu kita mengatakan apakah Nabi ini dia berdakwah dengan tidak hikmah? Apakah seorang Nabi ini dia berdakwah tidak ikhlas? Apakah seorang Nabi ini dia berdakwah dengan hawa nafsunya? Tidak. Karena taufik itu adalah biyadillahi azza wa jalla. Maka wahai para da'i, bukan di tangan Anda seseorang mendapatkan taufik mengikuti sunnah. Bukan di tangan seorang da'i manusia mentauhidkan Allah azza wa jalla. Bukan di tangan seorang da'i sunnah ini diikuti, agama yang hak ini diikuti. Tapi itu murni taufik dari Allah azza wa jalla. Seorang Nabi yang dilihat oleh Rasulullah SAW tidak ada pengikutnya terkecuali 1-2 orang saja. Wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahad. Dan aku melihat ada Nabi tidak ada pengikutnya sama sekali. Nah, maka jangan kita berkecil hati ketika kita menyampaikan sunnah kepada seseorang, dia tidak mau mengikutinya. Lihatlah ada Nabi yang dia berdakwah dan kita mengetahui bahwasanya Nabi dahulu umurnya ratusan tahun, ribuan tahun. Ribuan tahun dia berdakwah tapi tidak ada yang mengikutinya. Karena taufik biyadillahi azza wa jalla. Lalu kita sekarang di zaman ini ya ingin mendakwahkan tauhid, ingin mendakwahkan sunnah seperti balikkan telapak tangan, ingin orang cepat mengikuti kita. Sampaikan sunnah Nabi, sampaikan tauhid, sampaikan kebenaran. Adapun taufik serahkan kepada Allah azza wa jalla. Apakah si fulan ini dia akan mengikuti al-haq, kebenaran? Apakah si fulan ini akan mengikuti sunnah Nabi? Itu kita kembalikan kepada Allah azza wa jalla. Kewajiban kita menyampaikan. Kewajiban kita adalah al-irsyad, menjelaskan kepada seorang ini sunnah, ini bukan sunnah, ini bid'ah, ini syirik, ini tauhid. Nah, adapun mereka menerimanya, maka itu adalah biyadillahi azza wa jalla. Idrufi ali sawadun azimun, tiba-tiba diangkat, dilihatkan kepadaku sawadun azim, kelompok manusia yang sangat besar. Fadhanantu annahum ummati, sampai aku mengira mungkin inilah umatku. Mungkin inilah umatku. Faqila li hadza Musa wa qaumuh. Ini adalah Nabi Musa dan kaumnya. Jadi kaum Nabi Musa alaihi salam itu banyak. Ya. Fa nadartu fa idza sawadun azim. Kemudian aku melihat juga ternyata ada kelompok jumlah yang sangat besar. Faqila li hadhihi ummatuka, inilah umatmu. Disampaikan kepada Nabi yang mulia sallam, inilah umatmu. Wa ma'ahum, dan bersama mereka 70,000 yadkhuluna al-jannah bighairi hisabin wala adab. Dari umatmu ini ada 70.000 orang, ya, dia masuk surga bighairi hisabin wala adab, tanpa hisab, tanpa siksaan. Summa nakhadha fadakhala manzilahu. Kemudian setelah beliau sallallahu menyampaikan ini, beliau bangkit dan masuk ke kamarnya. Fakhadan nasu fi ulaika. Lalu orang-orang saling berdebat satu dengan yang lainnya, ya, saling berbicara satu dengan yang lainnya. Setelah Rasulullah SAW menyampaikan kepada mereka, di antara jumlah besar dari umat beliau sallam, beliau menyampaikan ada 70.000 orang, mereka akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, tanpa siksaan. Lalu beliau bangkit dan masuk kamarnya.
para sahabat sebenarnya menunggu ya lanjutan dari apa yang akan disampaikan oleh Rasulullah SAW. Siapa mereka ini? Siapa mereka ini yang 70.000 ini? Ya. Akan tetapi Rasulullah SAW bangkit, ya, masuk ke kamarnya, kemudian para sahabat saling berbicara satu dengan yang lain. Ya, mereka mengatakan, faqala ba'duhum fala'allahum alladhina sahibu Rasulullah SAW. Mereka ada yang mengatakan bisa jadi mereka itu adalah orang yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Rasulullah. Wa qala ba'duhum fala'allahum, mereka mengatakan, ada yang mengatakan fala'allahum alladhina sahibu Rasulullah. Bisa jadi mereka adalah yang ini perkataan mereka yang kedua, alladzina wulidu fil Islam falam yusriku billahi syai'an. Mungkin mereka adalah orang yang terlahir dalam Islam ini dan tidak pernah menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa dzakaru asya, lalu para sahabat yang mendengarkan hadis Rasulullah ini menyebutkan ini dan banyak mereka sebutkan, ya. Fa kharaja alaihim Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah keluar, ya, menemui mereka kembali. Fa akhbaruhu, lalu Rasulullah mengabarkan kepada mereka. Faqala, ya, Rasulullah mendengar perdebatan mereka mungkin mereka, ya, maka Rasulullah mengabarkan kepada mereka, humul ladina la yastarqun, humul ladina la yastarqun. Ini yang pertama. Mereka adalah, ya, orang-orang yang la yastarqun. Mereka tidak minta diruqyah. Mereka tidak minta ruqyah. Humul ladina la yastarqun. Ini sifatnya yang pertama. Yang kedua, wala yaktawun. Wala yaktawun. Mereka tidak minta diobati dengan al-kai. Ya, mereka tidak minta diobati dengan al-kai. Al-kai ini adalah pengobatan yang biasa dilakukan, pengobatan yang terakhir kalau sudah tidak menemukan sebab penyembuhan dari obat-obat yang lain, kemudian orang-orang mengatakan akhirul dawa al-kai. Sudah jadikan obat terakhir al-kai saja. Al-kai ini adalah pengobatan yang dilakukan dengan sedutan besi panas. Sedutan besi panas. Ya, besi dipanaskan, kemudian, ya, disedutkan di bagian tubuh tertentu. Nah, ini pengobatan, namanya adalah pengobatan al-kai. Kata Rasulullah SAW, wala yaktawun. Sifat 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab ini adalah mereka yang tidak meminta diobati dengan al-kai. Yang ketiga, wala yatatayyarun. Ini sifatnya yang ketiga, wala yatatayyarun, mereka yang tidak beranggapan sial. Dan berapa banyak di antara kaum muslimin yang jahil dalam hal ini. Wala yatatayyarun, mereka tidak beranggapan sial. Ya. Mereka mengatakan hari ini hari sial, bulan ini bulan sial, saya tidak mendapatkan keuntungan ini. Ketika dia ingin membangun usahanya, dia memilih hari yang bagus katanya, padahal semua hari itu bagus. Karenanya fil hadisil qudsi Allah tabaraka wa taala mengatakan, la tasubbud dahar wa ana dahar uqallibul laila wan nahar. Jangan kalian mencela waktu. Nah, jadi yang ketiga, sifat 70.000 orang yang masuk surga ini tanpa hisab wala azab, la yatatayyarun. Mereka tidak melakukan tatayyur, tidak beranggapan sial. Tatayyur ini biasa dilakukan oleh orang Arab jahiliyah dahulu, yaitu mereka apabila ingin keluar berusaha, keluar kerja, mereka mengambil burungnya, kemudian menerbangkan burungnya, melepaskan burungnya. Apabila burungnya tersebut
terbang ke kanan, dia mengatakan, oh ini hari bagus, nasib bagus hari ini. Tapi apabila burungnya terbang belok ke kiri, dia mengatakan, oh ini hari sial. Sehingga dinamakan mereka ini tatayur, karena mereka melepaskan burung, menerbangkan burungnya. Nah, sifat yang keempat, ya, sifat yang keempat, ahlul jannah ini akan masuk surga tanpa hisab, wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka hanya bertawakal kepada Allah. Mendengarkan hadis ini sahabat yang mulia namanya Ukasah berdiri. Faqama Ukasah ibn Mihsan. Ukasah ibn Mihsan berdiri dan mengatakan, "Ud'ullaha ayyaj'alani minhum." Doakanlah aku supaya aku termasuk dari mereka, kata Ukasah. Faqala anta minhum. Engkau termasuk dari mereka, kata Rasulullah SAW. Ukasah berdiri dan meminta kepada Rasulullah SAW, "Ud'ullah, doakanlah kepada Allah untuk wahai Rasulullah, ayyaj'alani minhum. Semoga Allah menjadikan aku satu dari mereka." Maka Rasulullah mengabarkan kepada Ukasah, "Anta minhum." Engkau termasuk dari mereka. Tsumma qama rajulun akhar. Kemudian berdiri lagi salah seorang, ya, laki-laki yang lain dan mengatakan, "Ud'ullah ayyaj'alani minhum." Wahai Rasulullah, doakanlah untukku supaya aku termasuk dari mereka. Faqala sabaquka biha Ukasah. Sudah terlambat kamu. Sudah didahului oleh Ukasah. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah azza wa jalla, dalam hadis ini Husain bin Abdurrahman mengabarkan kepada kita tentang diskusinya atau pembicaraannya, ya, dengan seorang tabi'i Sa'id bin Jubair dalam perkara ruqyah. Yaitu bahwasanya Husain di sini dia disengat oleh kalajengking, kemudian dia meruqyah, dan tentunya dia meruqyah dirinya dengan ruqyah syar'iyyah. Nah, dan perlu kita sampaikan jamaah bahwasanya ruqyah ini nanti akan kita sebutkan, ya, itu diperbolehkan. Tidak kita pahami hadis Sa'id bin Jubair dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas dari Rasulullah SAW yang menyebutkan sifat ahlul jannah, 70.000 orang yang masuk surga, la yastarqun, mereka tidak minta diruqyah. Bukan berarti maknanya di sini tidak bolehnya ruqyah. Nah, maka Husain di sini mengabarkan kepada kita pada dalam hadis ini, beliau disengat oleh kalajengking, kemudian beliau meruqyah, dan tentunya dengan ruqyah masyru'ah. Ketika Sa'id bin Jubair bertanya kepadanya, ya, apa yang menyebabkanmu melakukan itu? Artinya Sa'id bin Jubair di sini meminta dalil. Apa dalilmu melakukan ruqyah ini? Maka dia mengabarkan dengan hadis yang datang dari Imam Asy-Sya'bi yang membolehkan ruqyah dari ain atau sum, karena penyakit ain atau penyakit yang disebabkan karena keracunan. Maka Sa'id bin Jubair memujinya, dia telah berbuat yang baik karena melakukan suatu amalan yang dia dasari dengan hadis yang dia dapatkan. Akan tetapi kemudian Sa'id bin Jubair meriwayatkan hadis. Nah, meriwayatkan hadis untuknya yuhabbit tarkar ruqyah, yang itu menyarankan supaya dia untuk meninggalkan ruqyah, yaitu hadis Ibnu Abbas yang disampaikan oleh Ibnu Abbas dari Rasulullah SAW,
yang mengandung 4 sifat, ya, 4 sifat ahlul jannah. Artinya siapa saja yang memiliki ada padanya 4 sifat ini, maka istahaqqal jannah, dia akan masuk surga bila hisabin wala adab. Yang pertama, sifatnya adalah adamu talabir ruqyah. Dia tidak meminta diruqyah. Yang kedua, wa adamul iktiwa, tidak melakukan pengobatan dengan kai, yaitu sedutan besi panas. Yang ketiga, adamu tasya'um. Adamu at-tasya'um, tidak beranggapan sial. Dan yang keempat, sidqul i'timad 'ala Allah. Dia bertawakal hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita sudah mengetahui 4 sifat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mereka masuk surga tanpa hisab dan azab dari hadis ini. Nah, kemudian mari kita mengambil faedah, pelajaran dan hukum dari hadis ini yang disebutkan oleh Syekh Al-Qur'awi hafizallahu ta'ala. Beliau mengatakan faedah yang pertama, ibti'adu salaf anar riya wa asbabu. Ibti'adu salaf anar riya wa asbabu. Jauhnya ulama salaf dari riya dan sebab-sebab yang mendatangkan riya. Ya. Contohnya di sini ulama salaf Husain ibn Abdurrahman, dia mengatakan saya tidak sholat malam itu. Ya, saya tidak sholat malam itu. Ketika Sa'id bin Jubair bertanya, siapakah di antara kalian yang melihat bintang jatuh pada malam kemarin? Husain bin Abdurrahman mengatakan, saya melihatnya dan pada malam itu saya tidak sholat. Ya. Faedah yang kedua, talabul hujjah alal madhab. Faedah yang kedua kita dapatkan dari hadis ini, talabul hujjah ala al-madhab. Ketika seseorang dia menyampaikan kepada kita suatu amalan yang dilakukan, ya, kita minta hujjahnya, kita minta dalilnya, sebagaimana yang dilakukan oleh Sa'id bin Jubair kepada Husain bin Abdurrahman, apa hujjahmu? Sampaikan dalilmu, kenapa engkau meruqyah dirimu? Kenapa engkau melakukan ruqyah? Kemudian Husain bin Abdurrahman menyampaikan kepada Sa'id bin Jubair, haddatsani asy-Sya'bi, haditsun haddatsanahu asy-Sya'bi. Saya melakukan ini dari hadis yang disampaikan kepada kami Imam Asy-Sya'bi. Nah, demikianlah dalam suatu amalan, bila amalan itu dilakukan oleh seseorang, maka kita minta kepadanya hujjah. Dan hujjah itu dari apa? Hujjah dari Al-Quran atau dari hadis Nabi yang mulia SAW. Karena dengan demikian, kita mengharapkan ketika kita mendapatkan hujjah darinya, kita beramal dengan hujjah tersebut. Sehingga kita memiliki gudang sunnah yang siap untuk kita amalkan. Nah, yang ketiga, faidah dari hadis ini, jawazur ruqyah minal ain wal hummah. Bolehnya melakukan ruqyah dari penyakit yang disebabkan oleh penyakit ain, ya, penyakit yang disebabkan oleh ain, penyakit mata, dari pandangan mata, wal hummah, dan dari keracunan. Warruqyah al-masru'ah, dan ruqyah masru'ah adalah hiya ma kanat minal Qur'an. Ruqyah yang disyariatkan itu adalah apabila ruqyah ini dari Al-Qur'an, wal ad'iyah al-masru'ah, dan doa-doa dan zikir yang disyariatkan, wa bilisanin Arabi, dan dengan lisan Arabi. Jadi bukan ruqyah yang diperbolehkan apabila seorang membaca jampi-jampi, mantra-mantra yang tidak kita pahami maksudnya, tidak kita pahami bahasanya. Nah, ini jampi-jampi, ya, yang tidak diperbolehkan. At-talasim, seorang membaca mantra-mantra ketika dia meruqyah,
ya, bacaan-bacaan yang itu memanggil jin, nah ini tidak boleh, dilarang. Yang diperbolehkan adalah dari Al-Quran atau doa-doa. Dari Al-Quran seperti yang biasa dibaca Rasulullah SAW, Al-Mu'awwidhatain, surah Al-Falaq dan An-Nas, kemudian ayatul kursi, suratul Fatihah. Nah, faedah yang keempat, umku ilmi salaf, dalamnya ilmu ulama salaf dahulu dalam suatu permasalahan. Kenapa dalam ilmunya ulama salaf? Karena mereka telah menggali ilmunya itu dari Al-Quran dan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Para ulama salaf, mereka yang hidup dekat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, faedah dari hadis ini, al-amal bil kitab wa sunnah muqaddamun ala kulli madhabin. Beramal dengan sunnah selalu didahulukan dari madhab apa saja. Ketika suatu keyakinan, suatu madhab, suatu pendapat bertentangan dengan dalil, mana yang kita ambil? Dalil yang kita utamakan. Ya, bukan lalu kita mengambil ra'yu, pendapat manusia, tapi kita mengambil dalil, muqaddamun ala kulli madhabin. Yang keenam, faedah dari hadis ini, fihi fadilatus salaf wa husni adabihim wa talatufihim fi tablighihim. Di sini ada keutamaan ulama salaf, yaitu dilihat dari segi bagusnya adab dan akhlak mereka yang lembut di dalam menyampaikan dakwah. Sebagaimana di sini, ya, komunikasi antara Sa'id bin Jubair dengan Husain bin Abdurrahman, saling bertanya. Ketika Sa'id bin Jubair bertanya, apa hujahmu? Kemudian Husain bin Abdurrahman menyampaikan hujahnya ketika dia melakukan ruqyah tersebut. Nah, kemudian Sa'id bin Jubair mengatakan kepadanya, qad ahsana man intaha ila ma sami'. Ya, dia sudah melakukan suatu kebaikan, ya, dari apa yang dia dengar dari hadis Rasulullah SAW. Tidak lalu Sa'id bin Jubair di sini mengatakan, oh tidak benar demikian, saya mendapatkan nih hadis dari Ibnu Abbas, ya, 70.000 umat Nabi Muhammad SAW masuk surga tanpa hisab wala adab. Di antaranya mereka apa? La yastarqun. Kemudian dia mencela Husain, salah hadismu. Dari mana kau mendapatkan riwayat hadis seperti ini? Tidak demikian. Tapi apa yang disampaikan oleh Sa'id bin Jubair, belum mengatakan qad ahsana man intaha ila ma sami'. Nah, kemudian di antara faedah hadis ini, tafawut atba'ul anbiya min haitsul qillah wal qatrah wa idamul ittiba' li ba'dihim. Jumlah pengikut para nabi itu berbeda-beda. Ada yang pengikutnya banyak, seperti Nabi Musa alaihi salam, kemudian tentunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada yang pengikutnya sedikit, ada yang pengikutnya 10 orang, 9 orang, ada yang pengikut dakwahnya ada 1-2 orang, bahkan ada yang tidak mengikuti dakwahnya sama sekali. Nah, karenanya faedah yang ke-8, laisatil hujjah mahsuratun fil aktsariyah. Bukan merupakan hujjah kebenaran itu fil aktsariyah. Ya, mahsuratun fil aktsariyah. Ya. Bukan merupakan hujjah seseorang dalam hak, dalam kebenaran, ya, terhenti pada apa? Ketika yang mengikutinya banyak. Tidak demikian. Ya. Contohnya pengikut Nabi, ada yang mengikutinya hanya 2 orang, hanya 3 orang. Apakah itu berarti ini pengikutnya salah? Tidak. Artinya apa? Bukan merupakan hujjah mutlak seseorang berada dalam kebenaran apabila yang mengikutinya itu banyak orang. Nah, dan pada hadis ini juga faedah yang kita dapatkan, fihi
tafdil ummati Muhammad SAW ala sa'iril umam. Hadis ini menunjukkan tentang keutamaan umat Nabi Muhammad SAW dibandingkan dengan umat-umat yang lainnya. Kemudian di antara faedah yang kita dapatkan dari hadis ini, bahwasanya siapa yang menjaga dirinya atau menjaga amalan, 4 amalan yang disebutkan di dalam hadis, ya, faqad haqqaqa tauhid wa dakhala al-jannah. Yakni dia tidak meminta diruqyah. Dia tidak minta diobati dengan sedutan besi panas. Dia tidak beranggapan sial, dan kemudian dia hanya bertawakal kepada Allah, maka orang ini qad haqqaqa tauhid, dia telah membenarkan tauhidnya kepada Allah Azza wa Jalla. Faedah yang berikutnya kita dapatkan dari hadis ini, jawazu talabid du'a min ahlil fadl. Bolehnya kita meminta doa min ahlil fadl, dari orang yang memiliki keutamaan. Contohnya di sini Ukasah. Setelah dia mendengarkan hadis Rasulullah SAW, dia meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ud'ullaha ayyaj'alani minhum. Wahai Rasulullah, doakanlah aku kepada Allah Azza wa Jalla. Doakanlah untukku kepada Allah Azza wa Jalla agar aku termasuk salah satu dari mereka. Nah, ini boleh kita meminta doa kepada ahlul fadl. Tapi yang masih hidup. Apakah di sini Ukasah meminta kepada Rasulullah di dalam kuburnya? Tidak. Jadi kita meminta doa kepada ahlul fadl, kepada kiai, kepada orang yang kita anggap alim, atau bahkan kita menganggapnya sebagai wali. Kita meminta doa kepadanya ketika dia masih hidup. Adapun setelah meninggal, maka tidak ada satupun para sahabat yang mendatangi kuburan Rasulullah meminta didoakan oleh Rasulullah kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, itulah beberapa pelajaran faedah yang kita dapatkan dari hadis ini. 70.000 dari umat Nabi Muhammad SAW akan masuk surga tanpa hisab, dan sudah kita mendapatkan penjelasannya. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufiknya kepada kita, mampu mengamalkan dari hadis-hadis yang sudah kita dapatkan penjelasannya. Barakallahu fikum, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.